Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Gimana kabar kalian? Untuk pembelajaran hari ini yaitu muatan pelajaran fikih. Materinya yaitu lanjutan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang sholat jamak dan sholat qashar. Untuk materi hari ini yaitu sholat qashar. Selain sholat jamak, ruqsyah atau keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat muslim adalah sholat qashar. Pengertian dan hukum sholat qashar. Qashar berasal dari kata Arab yaitu qasrun, artinya ringkas atau meringkas. Sholat qashar adalah meringkas jumlah rakaat dalam sholat fardu. Sholat fardu yang dapat diqashar adalah sholat fardu yang jumlah rakaatnya ada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seperti sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi, tidak semua sholat fardu dapat diringkas jumlah rakaatnya. Sholat fardu yang kurang dari 4 rakaat tidak boleh diqashar, sehingga sholat subuh dan sholat maghrib tidak bisa diringkas jumlah rakaatnya atau diqashar. Sholat qashar hukumnya mubah atau boleh bagi orang yang sedang dalam keadaan tertentu. Bahkan sangat dianjurkan bagi seorang musafir. Syarat-syarat sholat qashar. Syarat yang harus terpenuhi untuk bisa melakukan sholat qashar antara lain yang pertama yaitu sholat fardu yang diqashar adalah sholat yang berjumlah 4 rakaat. Yang kedua, bepergian tidak untuk. Yang ketiga yaitu jarak yang ditempuh minimal 80,46 km. Terus yang keempat, sholat yang diqashar adalah sholat fardu yang dikerjakan pada waktunya dan bukan sholat qadha. Yang kelima, berniat mengqashar sholat pada saat takbiratul ihram dan mengetahui tentang diperbolehkannya sholat qashar serta tata cara melakukannya. Terus yang keenam yaitu tidak bermakmum pada orang yang bukan musafir. Terus macam-macam sholat qashar dan cara melakukannya. Saat melakukan perjalanan jauh, seorang musafir juga diperbolehkan melakukan cara jamak dan qashar, yaitu dengan cara menjamak atau menggabungkan 2 sholat fardu sekaligus mengqasharnya atau meringkasnya. Misalnya menjamak dan mengqashar sholat duhur dan asar berarti menggabungkan sholat duhur dan asar dalam satu waktu. Sekaligus mengqasharnya dengan mengerjakan sholat duhur dan asar masing-masing 2 rakaat. Macam-macam sholat qashar yaitu yang pertama sholat qashar dengan jamak takdim. Sholat duhur jamak takdim dengan sholat asar dan diqashar. Caranya yaitu dengan melakukan sholat duhur 2 rakaat, setelah salam dilanjutkan sholat asar 2 rakaat dan dilakukan pada waktu duhur. Niat menjamak dan mengqashar sholat tersebut diucapkan pada sholat duhur. Terus sholat maghrib jamak takdim dengan sholat isya dan qashar. Caranya adalah dengan melakukan sholat maghrib 3 rakaat, setelah salam dilanjutkan dengan isya 2 rakaat dan dilakukan pada waktu maghrib. Niat menjamak dan mengqashar sholat tersebut diucapkan pada sholat yang pertama yaitu saat sholat maghrib. Yang B, sholat qashar dengan jamak takhir. Sholat duhur jamak dengan sholat asar dan qashar. Caranya adalah dengan melakukan sholat duhur 2 rakaat, setelah salam dilanjutkan sholat asar 2 rakaat dan dilakukan pada waktu asar. Niat menjamak dan mengqashar sholat tersebut diucapkan pada sholat yang awal yaitu pada sholat duhur.
Terus sholat maghrib jamak takhir dengan sholat isya dan dikosor. Caranya adalah dengan melakukan sholat maghrib 3 rakaat, setelah salam dilanjutkan sholat isya 2 rakaat dan dilakukan pada waktu isya. Niat menjamak dan mengqashar sholat tersebut diucapkan pada sholat yang pertama, yaitu pada saat sholat maghrib. Terus niat sholat qashar. Contohnya niat sholat qashar duhur. Usolli fardhu duhi maksuratan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat fardu duhur dengan qashar karena Allah Ta'ala. Bila mengqashar sekaligus menjamak sholat, niatnya menjadi berbeda. Contohnya niat sholat duhur jamak takdim dan qashar. Usolli fardhu duhri rakaataini qasran majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat qashar jamak dengan asar jamak takdim karena Allah Ta'ala. Itu macam-macam niat sholat qashar ada. Sholat qashar dan jamak ada di LKS halaman 25. Hikmah ketentuan sholat jamak dan qashar. Beberapa hikmah ditentukannya sholat jamak dan sholat qashar antara lain, yang pertama yaitu merupakan salah satu keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, sehingga menjadi pelajaran bahwa betapa pentingnya ibadah sholat. Terus selanjutnya yaitu menjadikan hati tenang, aman, dan tidak gelisah karena sudah melaksanakan ibadah sholat yang menjadi kewajiban bagi semua muslim. Yang ketiga, tidak takut ketika sedang dalam kondisi yang genting sekalipun karena ibadah sholatnya senantiasa dijaga. Terus yang keempat, memberikan kemudahan bagi seseorang yang melakukan perjalanan jauh sehingga tidak kesulitan untuk melaksanakan kewajiban sholat. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugas evaluasi yaitu anak-anak mengerjakan ayo berlatih di halaman 27. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.